Dua hewan di sini. Ibu akan menyebutkan misalnya hewan cacing. Cacing kan panjang, ular pendek. Jadi kebalikan dari kenyataannya. Karena ular itu seharusnya panjang. Kalau cacing kan pendek. Karena kebalikannya ular pendek. Cacing panjang. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian ingat-ingat, ibu akan masa konsentrasi kalian sebelum belajar. Bisa? Bisa. Cacing, 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 cacing. Ular, 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 ular. Cacing, 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 cacing. Ular, 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 ular. Cacing. Panjang. Hampir saja ada. Oke, itu udah bagus ya. Sudah, permainnya sampai di sini. Sekarang kita mulai untuk belajarnya. Baik anak-anak, sebelum ibu memaparkan materi hari ini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu materi yang minggu lalu. Apakah masih ingat? Masih, Bu. Tentang apakah? Alat-alat nilai. Alat tercela Nilai. Nah, siapa yang bisa mengutarakan tentang alat tercela nifaq? Sama dengan munafik. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifaq. Nifaq artinya menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Nifaq sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih jawabannya ya. Itu tadi materi yang minggu lalu tentang perbuatan nifaq. Baik anak-anak, sebelum ibu menjelaskan materi hari ini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Satu, memahami materi arti adab membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, mengamalkan adab membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik. Yang keempat, yaitu mempraktekkan atau mensimulasikan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang adab membaca Al-Quran. Nah, dalam adab-adab membaca Al-Quran ini sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena dalam membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Ada yang tahu adab-adab itu apa artinya? Tata cara, tata krama, sikap. Ya, kita semuanya ya. Adab itu dapat diartikan dengan tata cara atau tata krama kita dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada cara-caranya, ada tata kramanya yang baik yang harus kita lakukan. Ya, tidak sembarangan kita ambil Al-Quran langsung baca. Tidak, harus bagaimana? Berwudu dulu, setelah berwudu baru Memakai baju yang memakai pakaian yang rapi, ya, sopan santun, menutup aurat. Setelah itu buka Al-Qurannya, ambil Al-Qurannya dengan tangan kanan, lalu dibuka dengan perlahan-lahan, ya. Setelah itu baca ta'awudhu, ya. Itu. Nah, lebih jelasnya lagi, ibu akan menjelaskan materi hari ini. Perhatikan ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Di sini dijelaskan Al-Quran yaitu firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Di sini ada 5 adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Yang kedua yaitu membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Ya, yang ketiga membaca
Nah, nanti diamatin, kalian jawab. Itu, ya. Baik anak-anak, perhatikan video berikut ini, yaitu cerita pendek tentang adab-adab membaca Al-Quran. Perhatikan ya. Itu tadi anak-anak video materi hari ini ya. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini gambarnya kalian nanti bisa menjawabnya ya. Salah satu boleh mengangkat tangan apabila ada yang bisa. Nah, ini gambar yang pertama ini tentang ada membaca Al-Quran. Nah, perhatikan gambar di atas. Menurut kalian, apakah gambar di atas termasuk adab membaca Al-Quran yang baik? Tidak. Siapa yang bisa menjawab? Saya tidak, karena dalam adab membaca Al-Quran kita harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, serta tidak boleh bercanda ketika membaca Al-Quran. Ya, betul ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Gambar yang kedua yaitu di gambar di bawah ini menunjukkan perilaku adab membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya, mengapa membaca Al-Quran hendaknya dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang? Mengapa demikian? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Jadi sebagai wujud hormat kita kepada kalamullah atau perkataan Allah. Selain itu dianjurkan juga sebagai seorang muslim menutup aurat dan menjaga sikapnya saat membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya ibu ingin ya membuat kelompok. Kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Baik anak-anak, sekarang sudah dibuat kelompoknya. Ibu mempunyai beberapa masalah ya. Masalah di sini ada 3 sampai 4 ya. Nanti kalian jawab, lalu kalian diskusikan dengan temannya ya. Pecahkan masalah-masalah di sini ya. Yang pertama yaitu jadikan pengertian Al-Quran. Yang kedua sebutkan 4 hikmah membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengapa ketika kita membaca Al-Quran diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Nah, ini masalah kita. Permasalahan di materi ini kalian diskusikan dengan temannya masing-masing. Paham? Paham, Bu. Oke, ini gimana kelompok 2? Ada yang sulit soalnya? Paham ya? Untuk kelompok 1 gimana? Ada yang sulit ya soalnya? Enggak ada, Bu. Baik anak-anak, ada yang sudah mengerjakan? Sudah, Oke, kalau sudah boleh perwakilan dari kelompok masing-masing silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata Arab yaitu qoro'a yang qoro'u yang memiliki 2 makna. 1. Talla dibaca atau bacaan. Yang kedua jama'u kumpul yang berarti kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Baik anak-anak, tadi sudah kita berdiskusi ya. Nah sekarang ibu ingin kalian ada yang bisa mempraktikkan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik. Ya, minta tolong perwakilan dari 1 kelompok tadi. Coba untuk Saida bisa maju ke depan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan adab membaca Al-Quran. Ke-1, membaca dalam keadaan suci untuk yang sopan dan tenang. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci untuk yang sopan dan tenang. Kedua, membacanya dengan pelan dan tidak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mempraktekkan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik ya. Mudah-mudahan anak ibu semuanya bisa mempraktekkan langsung di rumah secara langsung ya. Jangan sampai kita udah tahu ilmunya, cara-cara membaca Al-Quran ini, tetapi tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Semuanya paham? Paham, Bu. Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu materi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat Islam ya, yang harus kita amalkan, yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Nah, di sini dijelaskan adab-adab membaca Al-Qur'annya. Yang pertama tadi ya, kita harus membacanya dengan ke dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Yang keduanya, kita harus membaca dengan pelan atau tartil atau dengan sesuai dengan tajwidnya. Yang ketiga, kita harus membacanya dengan khusyuk ya, supaya bisa menghayati ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang terakhir yaitu kita membaca Al-Qur'an dengan memulai membaca ta'awudz isti'adzah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan pembahasan untuk minggu yang akan datang, yaitu tentang adab berdoa. Ya, anak-anak sudah tahu ya ada adab berdoa sama ya. Artinya adab itu merupakan tata cara atau tata krama. Jadi dalam berdoa pun ada adab-adabnya. Insya Allah nanti kita akan bahas minggu depan ya. Tapi setelah ini cukup kita membahas